Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel edukasi dan motivasi. Dalam kehidupan kita, teman-teman, hal yang perlu untuk senantiasa diperhatikan juga adalah seseorang itu, dan itu waswas syaitan sebenarnya ya, adalah adanya perasaan bahwasanya dan ini khusus ya untuk orang-orang yang sudah memiliki pasangan hidup. Orang yang sudah memiliki pasangan hidup, teman-teman, biasanya dia akan menganggap bahwasanya ketika dia hidup, dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi juga, syaitan itu selalu memberikan perhiasan atau menghiasi manusia dengan godaan dan seterusnya untuk menyesatkan orang, menjatuhkan orang, menjerumuskan orang kepada kesalahan, maksiat, dosa. Bagaimana salah satu metode yang digunakan syaitan? Kita tahu ya, di waktu pacaran itu, teman-teman, ketika para remaja, laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi berpacaran, maka mereka menganggap bahwasanya pacarnya itu adalah wanita yang paling cantik sudah di dunia ini. Kenapa? Karena memang di masa pacaran itu adalah masa yang penuh dengan kepalsuan. Seorang akan keluar dengan palsu, perempuan juga keluar dengan palsu. Kenapa? Karena dia akan berdandan dan seterusnya dah, dari kepalsuan yang ada di waktu pacaran itu. Dan ini ingatkan kepada para remaja, remaja bahwasanya ketahuilah, kalau Anda berpacaran 1 tahun, 2 tahun, berbulan dan seterusnya, ketahuilah itu palsu. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah masuk di dalam rumah tangga, sudah menikah, diikat dengan ikatan pernikahan, dan itu dibenarkan dalam negara, agama, dan dunia, diakui, dan itu sah, dan itu bisa melakukan apa saja. Yang namanya juga orang sudah menikah itu sah. Ayo. Maka pada saat itulah syaitan tidak menginginkan itu. Syaitan akan selalu berusaha mencari jalan, mencari cara supaya dua orang yang sudah saling atau sudah mengokohkan hubungannya ini, mengikat hubungannya ini dengan hubungan yang benar, hubungan yang sah, hubungan yang berada di atas kodrat manusia dan seterusnya, maka syaitan tidak akan membiarkan itu lama. Makanya seseorang akan mendapatkan ketika dia menikah, dia akan melihat istrinya di awal pernikahan itu cantik luar biasa, 1 bulan, 2 bulan, atau sama juga seorang perempuan melihat suaminya itu luar biasa di awal 1-2 bulan. Tapi ketika berlalu 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 1 tahun, maka itu akan berubah. Kenapa? Syaitan akan membuat hal itu menjadi syaitan akan menghiasinya. Bagaimana cara syaitan? Syaitan akan membuat istrinya tidak cantik di matanya dan seterusnya. Ayo. Maka kita akan mendapatkan, kita lihat ya, subhanallah, ada orang-orang yang cantiknya, kalau kita lihat istrinya cantiknya luar biasa, tapi terjadi di rumahnya adalah KDRT, yang terjadi di rumahnya adalah pertengkaran, yang terjadi di rumahnya adalah perkelahian. Bahkan subhanallah, ada yang sampai memukul KDRT tadi, ada yang sampai membunuh, naudzubillah. Ya, ada yang seperti itu, teman-teman. Padahal pasangan hidupnya cantik, gagah, dan seterusnya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya yang pertama kita ingatkan tadi, syaitan. Syaitan akan membuat perasaan itu. Perasaan apa yang paling sering ditanamkan oleh syaitan kepada keluarga, kepada rumah tangga yang sudah lama adalah perasaan bosan. Bosan. Karena memang dalam rumah tangga itu yang sudah terjalin itu akan nampak asli pasangan kita. Seorang laki-laki, seorang suami akan sudah asli di hadapan istrinya. Bukan lagi cerita, bukan lagi kepalsuan yang sebelumnya waktu pacaran, itu bukan lagi, ini asli. Sama juga dengan seorang perempuan. Kenapa? Akan dilihat hampir 24 jam ketemu. Dilihat dia tidurnya, dilihat bangun tidurnya, dan begitulah kenyataannya. Dan itu realita dalam kehidupan. Maka syaitan akan menghiasinya. Apa hiasan pertama syaitan? Membuat pasangan kita menjadi bosan. Suami akan bosan kepada istrinya, istri akan bosan kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan syaitan adalah, diingatkan ini pada keluarga, adalah ketika seseorang tidak pandai menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, maka syaitan akan membuat orang lain akan lebih cantik. Misalnya seorang suami akan melihat istri orang lain akan lebih cantik daripada istrinya, bahkan jauh. Walaupun sebenarnya istrinya cantiknya luar biasa, tapi karena perhiasan syaitan, godaan syaitan,
menanamkan kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami bahwasanya istri orang lain lebih cantik atau perempuan lain lebih cantik, jauh lebih cantik daripada istrinya. Kenapa? Itu waswas syaitan. Itu bagaimana cara syaitan agar membuat laki-laki tersebut atau seorang suami tersebut tidak lagi peduli kepada istrinya, tapi peduli kepada orang lain. Yang bisa jadi itu istri orang, bisa jadi itu anak perempuan orang, dan seterusnya. Itu perlu diperhatikan oleh setiap kita. Maka caranya supaya kita tidak terjatuh kepada hal tersebut adalah menjaga pandangan. Jaga pandangan kita dan menjaga keadaan istri kita. Pandangan kita, dan kita harus mengerti bahwasanya itu adalah rayuan syaitan, godaan syaitan yang selalu dilakukan kepada kita. Teman-teman, maka setiap kita itu yang dilakukan ya, menjaga pandangannya, kemudian menjaga keharmonisan di dalam rumah tangganya, melakukan hal-hal yang dengannya cinta di antara keduanya tetap awet dan seterusnya, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan seterusnya, dari berbagai macam hal yang mestinya diperhatikan oleh kita semua. Makanya kata-kata yang biasa kita dengarkan teman-teman, ya subhanallah, naudzubillah, dari kalimat ini adalah kata-kata yang biasa orang sebutkan. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu berbahaya kalimat ini. Ini kalimat syaitan ini. Kalimat syaitan. Ya, melihat istri orang lain lebih cantik daripada istri kita itu berbahaya. Kalimat ini adalah pintu maksiat. Maka mestinya setiap orang menjaga menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari hal-hal tersebut. Kenapa? Karena timbal baliknya sama. Istri kita akan selalu dilihat lebih cantik juga oleh orang lain daripada istrinya sendiri. Maka seperti itulah dalam kehidupan. Jadi yang seperti ini mestinya seseorang itu semua berpikir logis. Dan dia bersyukur kepada Allah atas pasangan hidupnya, dia berterima kasih kepada Allah atas pasangan hidupnya, dan dia bersyukur dengan itu, dengan begitu, dan dia selalu berdoa juga ya, berdoa kepada Allah mudah-mudahan cinta di antara keduanya diawetkan oleh Allah di atas hal yang halal, diberikan kemudahan di dalam menjalaninya. Dan yang kemudian yang terakhir teman-teman adalah mestinya setiap pasangan hidup senantiasa menjaga kondisi dan penampilannya di hadapan pasangannya, agar pasangan kita senantiasa betah. Seorang istri memperhatikan dirinya ketika suaminya ada di rumah, sebagaimana suami juga seperti itu keadaannya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan cinta kita di atas keluarga semuanya berbahagia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua di atas nikmat ini, nikmat keluarga, kebahagiaan bersama keluarga, anak, istri, dan seterusnya. Dan kita doakan semua keluarga-keluarga kita semuanya, para penonton semua, adalah keluarga yang berbahagia, lahir darinya anak-anak yang saleh dan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.